Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah, insyaallah kullukum fi sihatin wa afiyah. Kembali bersama saya dalam mata pelajaran Nahwu Jurumiyah. Silahkan dimanain kitabnya dan disimak penjelasannya. Semoga kita selalu dalam keadaan semangat. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung i'rab ya. Penghujung i'rab jazm, sekaligus bahas tentang i'rab-i'rabnya udah mau selesai gitu. Nah, silahkan dibuka kitabnya ya, meneruskan maknanya tentang kita sudah sampai tentang membuang nun atau huruf ilat sebagai pengganti sukun. Wa ammal hadfu, dan adapun membuang, qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Wa ammal hadfu, dan adapun membuang, fayakunu alamatan, maka menjadi tanda, lil jazmi, bagi i'rab jazm, fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari', al mu'talil akhiri, yang mu'tal akhirnya, dalam kurung akhir hurufnya berupa huruf ilat. Al mu'talil akhiri, yang mu'tal akhirnya, maksudnya apa? Dalam kurung huruf akhirnya berupa huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Ya nanti penjelasannya. Wa fil af'alil khamsati, dan pada fi'il-fi'il yang 5. Ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5 tadi yang bagaimana? Allati rafuha, yang ketika rofanya, allati rafuha, yang ketika rofanya, bisabatin nuni, dengan tetapnya nun. Membuang ini, membuang sebagai tanda i'rab jazm pengganti sukun, itu ada kalanya membuang nun, ada kalanya membuang huruf ilat. Kalau membuang huruf ilat itu bertempat pada fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat, nanti huruf ilatnya ya. Kalau yang membuang nun, yang termasuk dalam kategori fi'il-fi'il yang 5, itu fi'il mudhari' juga urusannya di sini. Gitu. Maksudnya membuang menjadi petanda i'rab jazm pada 2 tempat, yang mana setiap tempat memiliki petunjuk tersendiri yang boleh menunjukkan bahwa kalimat tersebut dibaca jazm. Jadi memang yang karena membuang itu ada 2, membuang nun dan membuang huruf ilat, tempatnya ya 2, masing-masing satu-satu, begitu maksudnya. Ada petunjuk tersendiri di situ. 2 tersebut adalah nih, yang pertama fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya. Kalau fi'il mudhari' yang normal biasa itu enggak ada peraturan apapun pokoknya. Itu fi'il mudhari', pokoknya fi'il mudhari' yang biasa kayak kata bayak tubuh gitu. Yang mu'tal akhirnya, maksudnya yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa salah satu huruf ilat yang 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, ya lah. Alif, wawu, ya inilah disebut kalau dalam bahasa Arab itu huruf ilat. Dalam ilmu nahwu disebut huruf ilat atau penyakit. Alif, wawu, ya itu disebut penyakit. Yang ketik fi'il mudhari' yang akhirnya ada alifnya atau wawu atau ya, maka itu disebut fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya. Ketika beri'rab jazm, maka disebut maka ketika beri'rab jazm, maka i'rabnya itu dengan i'rab jazm, tandanya yaitu dengan membuang huruf ilat gitu. Contoh fi'il mudhari' yang akhirnya berupa alif, yardho. Alifnya mana Ustadz? Itu namanya alif bengkong. Alif yang kayak berbentuk ya tapi nggak ada titiknya, juga nggak dibaca kayak
gitu, namanya alif bengkong. Yardo, yapko, yas'a. Nah, 3 kan itu contohnya, itu yang berupa alif gitu. Nanti ketika bererob jazm, alif bengkongnya ini dibuang. Yardo, lam yardo, lam yapko, lam yas'a. Nah, begitu. Contoh fi'il mudhari yang akhirnya berupa wawu, yad'u. Yad'u ada wawunya, mati ya, tapi ini huruf ilatnya nggak berharokat. Yarju, yasmu. Kalau nanti di i'rabi jazm jadi lam yad'u, lam yasmu, lam yarju gitu. Contoh fi'il mudhari yang akhirnya berupa ya, yu'ti, yuhyi, yaqdi. Kalau nanti berarab jazm jadi lam yu'ti, lam yaqdi, lam yuhyi gitu. Penjabarannya begitu penjabarannya nih. Jika kamu berkata misal lam yas'a aliyun ilal masjidi nih, ilal masjidi atau ilal masjidi juga nggak apa-apa. Ali tidak berjalan ke tempat masjid. Yas'a, kata yas'a dibaca jazm karena adanya ngambil jazm lam yang masuk padanya. Aslinya kan kalau nggak ada lam dibaca yas'a gitu, ada alif bengkongnya. Ketika dia bertanda jazmnya adalah membuang alif yang ditunjukkan oleh baris atas yang ada sebelumnya, yaitu baris yang maksudnya alif bengkong itu. Kata tersebut adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Misalnya juga nih lam yad'u Muhammadun illa ilal haq. Maka kata yad'u adalah fi'il mudhari' yang dibaca jazm karena ada lamnya, adanya ngambil jazm yang masuk padanya. Pertanda jazm pada kata tersebut adalah membuang wawu. Aslinya yad'u ada wawunya lalu ada lamnya maka dibuang wawunya. Makanya tanda i'rabnya i'rab jazm terus tandanya apa? Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Begitu juga lam yu'ti. Yu'ti tadi akhirnya kan ada yaknya. Ketika ada lamnya maka dibuang yaknya, huruf ilatnya. Gitu. Yang kedua, af'al al-khamsah, fi'il mudhari' yang 5. Apa itu? Yang ketika rofa ditandai dengan tetapnya nun gitu. Contoh af'alul khamsah adalah yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina gitu. Ini yadribani, tadribani itu kan semuanya ada af'alul khamsah ini. Af'alul khamsah yang akhirnya ada tambahan alif dan nun gitu loh. Yadribani, tadribani. Kalau yadribani ini 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki tapi ibaratnya 2 orang laki-laki tapi dia gitu loh. Jadi dia ada 2 gitu. Jadi yadribani. Tapi kalau tadribani itu tapi 2 perempuan gitu. Tapi masih dia orang ketiga. Kalau yadribuna yadribuna itu mereka laki-laki. Kalau tadribuna itu kamu laki-laki banyak, bukan kamu kalian. Kalau tadribina itu tadribina itu kamu 1 perempuan. Jadi ketika jazm dikatakan lam yadriba, aslinya yadriba ni ada ni-nya kan. Tapi ketika kemasukan lam sebagai ngambil jazm maka dibuang nunnya. Lam yadriba, lam tadriba, lam yadribu, lam tadribu, lam tadribi. Pertanyaan jazmnya dalam buang nun, sedangkan alif, wawu atau ya yang tertulis di akhir kata merupakan fa'il subjek bagi fi'il tersebut dan ia semua mabni sukun. Itu yang alif 2 itu yadribani, alifnya sebelum nunnya itu kan ada alif tuh. Terus wawunya yadribuna, yaknya tadribina. Aslinya af'alul khamsah ini sebagai ringkasan aja. Kalau kalian pernah belajar itu kan yadribu, yadribani 1, yadribuna 2, tadribu, tadribani 3.
Yadribna ini nggak masuk. Tadribu, tadribani lagi, tadribani, tadribuna, tadribina. 6. Tadribani, tadribna nggak masuk. 7 kan aslinya. Adribu, nadribu aslinya 7, tapi karena ada yang sama terus diringkas jadi 5 gitu. Itu nanti keterangannya itu nanti saya jelaskan lewat tulisan nanti. Oke, itu aja maknanya. Terima kasih semuanya. Insya Allah minggu depan kita akan mengulas kembali i'rab rofa sampai i'rab jazm. Kita akan mengulas lagi itu, kita akan mengulang lagi, nanti kalian akan merangkum lagi nanti minggu. Jadi saya targetin nanti di bulan Maret itu, awal Maret itu selesai murojaah i'rab semua. Minggu besok itu i'rab rofa, terus minggu besoknya lagi i'rab nasab, minggu besoknya lagi i'rab jar, minggu besoknya lagi i'rab jazm. Itu semuanya harus ada rangkumannya gitu, jadi nggak ada nambah materi sama sekali gitu. Terima kasih semuanya. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.